Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2A Malam. Saya Tarmidi Tahir dengan NIM 4122011001. Dengan saya Teisha Yasin Putri dengan NIM 4122011008. Saya Fadil Kalama Putra dengan NIM 4122011027. Dan di sini kami akan menjelaskan perlengkapan maupun perabot kantor dalam tugas kesekretariatan. Nah, sebelum masuk lebih jauh, apa sih itu perlengkapan kantor? Nah, perlengkapan kantor tersendiri itu adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu pekerjaan kantor yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, tentu saja kegunaan kantor itu adalah yang pertama untuk menunjang, yang kedua untuk mempermudah, yang ketiga untuk memperoleh, dan yang keempat untuk aset. Nah, untuk yang menunjang, itu adalah menunjang aktivitas pekerjaan kantor. Nah, yang kedua itu mempermudah, di mana mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan kantor. Dan yang ketiga adalah memperoleh. Apa itu yang memperoleh? Di mana kita dengan peralatan kantor ini, kita akan memperoleh pekerjaan atau memperolehkan hasil yang sangat maksimal maupun yang memuaskan. Nah, yang keempat, itu bisa menjadi aset, di mana aset dan perlengkapan kantor. Nah, jenis peralatan kantor itu terbagi dua. Yang pertama ada yang bergerak dan tidak bergerak. Yang bergerak sendiri ada dibagi dua lagi, barang yang tidak habis pakai maupun barang yang habis pakai. Dan untuk yang barang bergerak, maksud saya barang yang tidak bergerak itu contohnya tanah, bangunan, dan gedung. Nah, untuk jenis-jenis maupun perlengkapan kantor, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tesya. Kepada Tesya, saya persilakan. Alat tulis kantor. Yang pertama itu ada pulpen. Pulpen digunakan untuk menulis atau menggambar semua hal yang berhubungan dengan ide, gagasan bisa diungkapkan di atas kertas. Selanjutnya itu ada penggaris. Penggaris yaitu alat pengukur yang membantu saat menggambar atau pengukuran skala kecil digunakan dalam aktivitas administrasi. Selanjutnya itu ada gunting. Gunting digunakan untuk memotong kertas ataupun barang yang ingin dipotong. Selanjutnya itu ada tip X, digunakan untuk menghapus tulisan secara permanen, bisa digunakan untuk menghilangkan tulisan pulpen. Selanjutnya itu ada selotip. Biasanya untuk ATK kantor menggunakan selotip bening atau warna hitam. Selotip bening untuk menempel, sedangkan selotip warna hitam untuk merekatkan dokumen di bagian luar. Selanjutnya itu ada HVS. HVS berfungsi untuk mencetak, menulis, dan menggambar. Bahkan kertas kini jadi kebutuhan pokok untuk aktivitas administrasi hingga keseluruhan operasional kantor. Selanjutnya itu ada stapler. Stapler digunakan untuk menyatukan kertas. Stapler biasanya untuk menggabungkan beberapa lembar kertas dalam satu kelompok. Selanjutnya itu ada map. Map itu berfungsi untuk menyimpan lembaran kertas atau dokumen. Tujuannya agar terlihat rapi, tidak mudah terlipat, dan jadi branding produk. Selanjutnya itu ada stempel. Stempel merupakan bagian alat pengesah kantor yang digunakan untuk setiap transaksi. Alat stempel juga bisa jadi identitas perusahaan, pasalnya akan terdapat logo dalam nama perusahaan. Selanjutnya itu ada paperclip. Paperclip merupakan perlengkapan kantor ada yang ukuran kecil. Ini sangat penting untuk mengumpulkan lembar kertas. Ada beberapa jenis penjepit kertas dengan ukuran kecil dan besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fadil. Pada Fadil, persilahkan. Baik, selanjutnya itu saya akan melanjutkan dari teman saya, Tesya. Itu selanjutnya ada stempel. Stempel itu merupakan bagian alat pengesahan kantor yang digunakan untuk setiap transaksi. Alat stempel juga bisa jadi identitas perusahaan, pasalnya akan terdapat logo dan nama perusahaan. Selanjutnya itu ada paperclip. Paperclip ini yaitu perlengkapan kantor ukuran kecil ini sangat penting untuk mengumpulkan lembaran kertas. Ada beberapa jenis penjepit kertas dengan ukuran kecil dan besar. Selanjutnya ada tinta printer yang merupakan alat bantu kantor yang penting dan dibutuhkan untuk mencetak laporan. Pembelian tinta printer sesuai kebutuhan mesin printer dan warna yang dibutuhkan untuk membuat laporan. Selanjutnya ada flash disk. Flash disk berfungsi untuk memindahkan data-data digital dengan kapasitas berbeda dari komputer satu ke komputer lainnya. Dan selanjutnya itu ada pensil dan penghapus, yang biasanya berfungsi untuk menulis dan menggambar ide atau gagasan yang tidak bersifat paten dan mudah dihilangkan. Selanjutnya ada alat pemotong kertas.
Alat pemotong kertas ini biasanya berfungsi untuk membuat lubang dengan rapi dan terstruktur. Lanjut. Selanjutnya ada tempat kartu nama. Kartu nama merupakan sebuah benda kecil yang berfungsi sebagai alat untuk promosi sekaligus sebagai kartu identitas yang biasanya dipakai untuk mewakili perusahaan. Lanjut, ada amplop yang berfungsi untuk membungkus surat. Selain sebagai pembungkus, amplop ini juga dapat dipakai sebagai media promosi dan meningkatkan citra perusahaan melalui sebuah surat. Selanjutnya ada kalender, yaitu berfungsi sebagai pengingat waktu, pengatur jadwal, dan penanda jika suatu waktu ada rapat atau pertemuan dengan seseorang. Lanjut. Selanjutnya ini ada kop surat. Kop surat ini berfungsi untuk memenuhi suatu kebutuhan korespondensi pada kantor. Selain dapat dipakai sebagai alat untuk menunjukkan sebuah identitas perusahaan, perlengkapan ini juga efektif dipakai sebagai media promosi dalam bentuk surat. Lanjut tuh ada rautan pensil, yaitu berfungsi untuk menajamkan kembali jika pensil yang sudah tumpul. Baik, saya kembalikan kepada Tarmidi. Oke, sekian dari presentasi kami. Apa itu tentang alat tulis kantor ataupun alat kantor. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk dosen yang kami pembimbing, di mana Ibu Sinta Wahyuhati dan Artikulasi